Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira luasnya. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan keberadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat jalur langit yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bumi kita ini memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk dibahas, apakah tempat-tempat yang belum terjamah manusia tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, bantu channel ini agar cepat berkembang dengan cara mensubscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga berikan komentar yang positif, share juga video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga dapat bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada orang lain. Amin amin Allahumma amin. Tempat yang pertama adalah Pulau Dajjal. Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang siapa itu Dajjal. Di dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasannya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jasasah. Ada hadis Nabi SAW yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi SAW tidak merincikan secara detail tentang lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah SAW menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang dirawayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang dirawayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya, secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebagai nama sebuah provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun di sisi lain ada pula yang menyebutkan bahwa Dajjal berada di segitiga Bermuda dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Tapi kita tidak bisa bahas itu secara rinci karena nanti akan sangat panjang durasi videonya. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal di penjara ini adalah di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Tamim pun tak sengaja bertemu dengan Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasanya pulau tempat di mana Dajjal ini berada memiliki lokasi yang tidak biasa. Atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia. Makanya itu lokasinya tidak dapat ditemukan.
Tempat yang kedua adalah Ainul Hayat atau mata air abadi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu bersujud kepada Allah dan tidak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukan di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelapnya malam, tetapi gelap karena adanya semacam asap atau kabut yang tebal. Dan singkat cerita, yang meminum air dari telaga tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Raja Zulkarnain tidak meminumnya, makanya ada khilaf dari para ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Juan ini ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon ini tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya teman-teman, tempat ini masih misterius sampai hari ini. Bayangkan, jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut dengan kematian. Tempat yang ketiga adalah tembok besi Raja Zulkarnain. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, tempat ini pernah kita bahas di salah satu video di channel ini. Tembok ini ternukil di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi ini dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan perusahaan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu orang manusia berarti jumlah Ya'jud dan Ma'judnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada sekitar 7.888 miliar. Artinya, jumlah Ya'jud dan Ma'judnya adalah 7.888 miliar ini dikali dengan 999. Pastinya, itu jumlahnya luar biasa banyaknya. Bayangkan kalau saja mereka keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan logikanya, di mana lokasi lubang mereka ini kalau jumlahnya saja begitu besar? Dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain ini bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa taala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, jika tadi kita bicara tentang pulau, telaga, dan tembok misterius, kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung, yaitu Gunung Kaf atau Jabal Kaf. Kisahnya pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salim ini melanjutkan pertanyaannya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf."
yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa Gunung Kaf ini merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang berpendapat lain mengatakan bahwa letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf ini berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'jud dan Ma'jud. Gunung Kaf ini dihuni oleh para rijalul ghaib dari para wali Allah yang berjumlah 70 orang, karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Ghaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Khadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau ini dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh, yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan terpecahkan. Tempat yang terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan yang ada di Indonesia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman ini adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang maha pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat ke-35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang sangat besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini, sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana Megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya, istana Nabi Sulaiman ini istimewa, tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti saat ini. Istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan dari umat muslim di seluruh dunia, karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian, di tahun 2007, ditemukanlah kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman ini masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Kuil istana Nabi Sulaiman ini, teman-teman, merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Nabi Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah 5 tempat misterius di dalam Al-Quran yang belum ditemukan keberadaannya.
Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka bisa klik tombol like-nya dan komen untuk saran video-video kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.